Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat yang tiada tara, nikmat sehat, Islam, kesehatan, sehingga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan mata kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidur, kemudian dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami tidak membacakan tanya jawab ya, akan tetapi kami sedikit membahas tentang apa yang dipahami oleh majelis tarjih dan tajdid tentang bacaan ketika tahiyat awal. Nah, sebelum kita membahas masalah bacaan tahiyat awal, maka penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana hukum seputar atau pendapat-pendapat para ulama seputar tahiyat pertama. Maka kami ambil rujukan dari kitab Fiqih Sunnah Said Sabiq jilid 1 halaman 297 sampai dengan 298. Kami akan bacakan, kemudian juga kami akan mengambil referensi dari beberapa pendapat, beberapa kitab ataupun buku. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tahiyat pertama itu hukumnya sunnah. Ya, hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Buhainah bahwa pada suatu saat Nabi SAW itu bangkit dari rakaat yang kedua. Bangkit dari rakaat kedua. Beliau belum duduk untuk tasyahud pertama. Berarti ini diperkirakan salat yang 3 rakaat atau salat yang 4 rakaat, karena ada tahiyat awal ya. Beliau belum duduk untuk tasyahud pertama. Setelah beliau menyelesaikan salatnya, beliau melakukan sujud sebanyak 2 kali. Sebelum melakukan masing-masing sujud itu, beliau mengucapkan takbir sambil duduk. Hal itu beliau lakukan sebelum mengucapkan salam. Jadi menambah lagi sujud 2 kali sebelum salam, disebut dengan sujud sahwi ya. Sering kita pahami. Kaum muslimin yang ada pada saat itu bermakmum di belakang beliau, ikut melakukan sujud bersama beliau. Beliau ingat akan duduk untuk tasyahud yang belum dilakukan. Diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Tirmizi. Dalam
kitab Subulu As-Salam disebutkan hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang yang sholat atau musalli, jadi orang yang sholat atau musalli tidak melakukan tasyahud pertama sebab dia lupa, tidak ada yang mengingatkan, lupa, baik itu makmumnya juga, maka hal itu dapat ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, sabda beliau tersebut, sholatlah, ada sabda beliau, sholatlah seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Nah, menjelaskan bahwa melakukan, ini pendapat yang kedua, tasyahud pertama itu hukumnya wajib. Tadi hukumnya sunnah, hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang kedua, sama juga berdasarkan dalil ataupun hadis yang kami bacakan tadi di atas. Hal tasyahud pertama yang tertinggal karena lupa dapat ditutupi dengan sujud sahwi menurut hadis di atas. Berarti memperjelas bahwa ya, ketika seseorang itu lupa, bahwa meskipun hukum tasyahud pertama itu wajib, kewajiban itu dapat ditutupi dengan sujud sahwi. Selanjutnya adalah untuk menjelaskan bahwa tasyahud itu hukumnya wajib. Tabari berdalih, pertama kali sholat itu yang diwajibkan itu adalah sholat sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat yang diwajibkan itu pertama kali adalah sholat yang 2 rakaat. Melakukan tasyahud pada rakaat kedua, hukumnya wajib. Ketika jumlah rakaatnya sholat ditambah menjadi 3, ditambah menjadi 4 rakaat, tambahan itu tidak menghilangkan kewajiban melakukan tasyahud pada rakaat kedua. Jadi terjadi perbedaan di antara para ulama mengenai hukum tasyahud awal. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Selanjutnya adalah hukum melakukan tahiyat pertama dengan bacaan atau dengan yang singkat. Maka kita ketahui bersama ada di antara kita yang ada yang bacaan tahiyat awal itu, Pak, itu sebentar. Ada yang bacaannya itu kok panjang. Ini ada apa? Ada perbedaan di antaranya. Maka ulama berbeda pendapat akan hal bacaan dalam tahiyat awal. Apakah tahiyat awal itu cukup disampaikan dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau dengan redaksi lain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Atau ditambah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ditambah dengan salawat yang lengkap seperti sampai dengan innaka hamidum majid, kemudian ditambah dengan doa. Maka di sini ulama terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana majelis tarjih dan tajdid ya memahami hal ini. Ini perlu kita ketahui bahwa kami kutip kembali dari Fikih Said Sabiq, disunahkan, ini pendapat yang pertama, disunahkan bagi musalli melakukan tasyahud dengan singkat. Tasyahud awal itu dengan singkat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata,
apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di akhir rakaat kedua. Jadi pada saat rakaat kedua, beliau seakan-akan sedang duduk di atas batu yang membara. Ini berupa ungkapan, ini adalah ungkapan kiasan. Kalau kita di tempat duduk yang panas itu Pak, kayaknya kita mau cepat-cepat berdiri karena kepanasan. Jadi ini semacam ungkapan bahwa Nabi SAW duduk di akhir rakaat kedua itu beliau seakan-akan sedang duduk di atas batu yang membara. Ungkapan ini adalah ungkapan kiasan, maksudnya beliau tidak duduk lama-lama. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ahmad pada rakaat yang kedua. Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan, tapi Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Tirmizi berkata, menurut para ulama hal itu hendaknya diamalkan. Mereka berpendapat hendaknya musalli atau orang yang sholat tidak berlama-lama duduk di akhir rakaat yang kedua dan tidak menambah bacaan tasyahud sedikit pun sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan redaksi lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai situ. Tidak juga memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan seterusnya. Ujian dalam kehidupan, ujian berupa kematian dan kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Ulama yang berpendapat bahwa semua hal itu disunnahkan hanya berpijak pada dalil-dalil yang bersifat umum dan tidak terikat. Kemudian dalam pemahaman yang lain, membaca sholawat pada tahiyat awal. Minimal membaca sholawat. Tadi dicukupkan tidak membaca salawat. Kemudian yang pendapat yang kedua tetap membaca salawat. Minimal membaca salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun sudah sah. Imam Abu Jariyah An-Nawawi rahimahullah berkata, minimal salawat kepada Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala rasulih. Dalam salah satu pendapat cukup membaca sallallahu alaihi, sedangkan salawat kepada keluarga adalah membaca wa alaihi. Adapun yang sempurna adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi boleh juga menambahkan dengan salawat yang lengkap dalam tahiyat awal. Gaudatut Tolibin. Apa hukum membaca salawat pada tasyahud? Pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal umumnya fuqaha mengatakan tidak ada salawat, kecuali menurut Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan sunnah bukan wajib, sebagaimana dalam pendapat beliau, dalam pendapat kaul jadid, pendapat yang baru. Adapun dalam kaul qadim atau pendapat yang lama tidak ada tambahan salawat di tasyahud awal. Yang menarik dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan yang paling sempurna, kata beliau, yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai dengan innaka Hamidum Majid.
sholawat Ibrahimiyah yang merupakan sighat, bentuk kalimat sholawat dalam sholat yang paling utama, maka semakin bertambah bagus jika orang sholat dalam masalah ini memakai sholawat yang paling utama. Bagaimana pendapat daripada majelis tarjih mengenai hal ini? Terjadi perbedaan pendapat ini. Mana yang lebih dikuatkan oleh majelis tarjih? Apakah dicukupkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasuluh, atau menambah lagi dengan bacaan sholawat yang lengkap ataupun ditambah dengan bacaan lain? Maka bisa bapak-bapak buka dalam HPT jilid 3 halaman 591. Disebutkan saat duduk tasyahud awal. Saat kita duduk tasyahud awal dalam sholat 3 rakaat, berarti ada tasyahud awal. Atau dalam sholat 4 rakaat, berarti ada tasyahud awal. Bacalah doa tasyahud awal seperti doa tasyahud akhir. Setelah itu lanjutkan membaca salawat kepada Nabi SAW seperti salawat yang dibaca pada duduk tasyahud akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara tasyahud? Bagaimana cara bacaan pada tasyahud akhir atau pada tasyahud awal? Karena bacaan tasyahud awal itu sama dengan bacaan tasyahud akhir. Bagaimana caranya bacaannya? Maka dalam beberapa redaksi disebutkan diajarkan kepada kita dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian dalam redaksi lain juga disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim dari Abu Musa dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi ada dua yang populer kita baca ketika salawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian pada rakaat kedua itu ditambah bacaan doa, ditambah bacaan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi pada rakaat kedua maksudnya pada tahiyat awal, pada rakaat ketiga, pada salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ada perbedaan. Ada yang mencukupkan sampai bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada yang menambah sampai dengan innaka Hamidum Majid sampai selesai, kemudian ditambah dengan doa, sehingga di antara kita ada yang tahiyat awalnya itu lama, Pak. Ini yang dipakai oleh majelis tarjih. Kemudian membaca doa yang tadi kami sebutkan tentang perlindungan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian juga di halaman 591 disebutkan boleh juga mengganti atau menambah lagi doa-doanya pada rakaat
terakhir misalkan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu boleh Pak ditambah. Kemudian atau menambah doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah pendapat daripada majelis tarjih. Kita sudah mengetahui ragam bacaan perbedaan yang ada, Pak. Tentu sebaiknya kita berlapang dada akan perbedaan ini, khususnya pada hukum tahiyat awal dan bacaan tahiyat awal pada sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Tim Majelis Tarjih pada HPT jilid 3 halaman 591 memahami ketika tasyahud awal dalam sholat 3 atau 4 rakaat bacalah doa tasyahud awal sama dengan doa tasyahud akhir. Setelah itu lanjutkan membaca salawat kepada Nabi SAW seperti salawat yang dibaca pada tasyahud akhir dengan lengkap. Kemudian ditambah doa. Bagaimana kita, Pak? Jika ada imam, jika ada imam yang duduknya lama, dia mengamalkan tadi, dia memahami bahwa sampai dengan innaka hamidum majid ditambah dengan doa. Ada imam yang duduknya lama. Bagaimana jika ada imam yang duduknya lama pada tahiyat awal pada sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, dikarenakan membaca tahiyat awal sama dengan tahiyat akhir, maka kita sebaiknya membaca tahiyat atau sholawat sampai dengan lengkap. Kemudian membaca doa yang disunahkan seperti pada saat tahiyat akhir. Jadi kita mesti berlapang dada akan perbedaan ini. Inilah yang dipegang oleh majelis tarjih. Sehingga kami pribadi ketika pada saat tahiyat awal kami membaca sampai tuntas, sampai dengan innaka hamidum majid, kemudian ditambah doa. Bagaimana dengan kita ketika ada imam yang membacanya sampai selesai, sampai dengan doa, daripada kita mohon maaf berdiam, maka kita baca itu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim sampai dengan selesai, sampai dengan innaka hamidum majid, ditambah lagi dengan doa, maka itu tidak mengapa, karena ini terjadi perbedaan daripada ulama. Ketika ada imam yang bacaannya cepat pada maksud bukan cepat, bukan tidak tumaninah, tidak, artinya ketika dia sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja misalkan, maka kita pun mengikuti imam tersebut. Karena kita juga dilarang, Pak, untuk kita tidak mengikuti imam, tidak mengikuti gerakan imam atau berlama-lama dalam gerakan kita dalam sholat. Maka ini penting bagi kita mengetahui ranah perbedaan ini, ragam-ragam perbedaan ini, dan inilah yang dipegang oleh majelis tarjih untuk kita ketahui bersama. Semoga ini menambah wawasan kita tentang keagamaan kita berupa keislaman kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberkahi kita, merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.